Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursinta Erdamanik. Saat ini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai analisis 10 types of innovation oleh Doblin. Presentasi ini merupakan sebagai tugas dari ujian tengah semester untuk mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Sebelum memulai penjelasan, saya ingin memberikan sedikit gambaran atau ringkasan mengenai apa itu 10 Types of Innovation by Doblin. Doblin membagi inovasi ke dalam 3 kategori besar dan 10 tipe. Untuk kategori pertama yaitu adalah configuration, yaitu cara organisasi diatur dan menghasilkan nilai. Di sini terdapat 4 tipe, yaitu tipe yang pertama profit model atau model pendapatan, yaitu mengenai cara unik perusahaan untuk menghasilkan uang dan menangkap nilai dari penawaran mereka. Yang kedua adalah network atau jaringan atau kemitraan, yaitu bagaimana perusahaan memanfaatkan partner eksternal, aliansi dan ekosistem untuk menciptakan nilai yang tidak bisa mereka buat sendiri. Tipe yang ketiga adalah structure atau struktur. Ini merupakan cara internal perusahaan untuk mendukung inovasi dan mengeksekusinya. Yang keempat adalah proses, merupakan metode atau cara kerja unik yang dihasilkan oleh perusahaan untuk menciptakan dan mengantarkan produk atau jasa. Kemudian untuk kategori kedua ada yang namanya offering atau penawaran, yaitu apa yang ditawarkan ke pasar. Terdiri dari 2 tipe, yaitu product performance atau kinerja produk, yaitu yang terdiri dari fitur, kualitas, dan karakteristik inti produk atau jasa yang membedakannya dengan para kompetitor. Tipe keenam adalah product system atau sistem produk. Hal ini menjelaskan bagaimana berbagai produk atau jasa saling terhubung menjadi suatu sistem atau ekosistem yang saling menguatkan. Untuk kategori ketiga yaitu experience atau pengalaman, yaitu bagaimana pelanggan mengalami penawaran. Terdiri dari 4 tipe yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Service merupakan dukungan dan layanan tambahan di sekitar produk, seperti after sales, bantuan, garansi, dan asuransi yang menambah nilai bagi pelanggan. Channel atau saluran itu adalah cara perusahaan menyampaikan penawaran ke pelanggan dan bagaimana integrasi antar saluran tersebut. Brand atau merek merupakan cara perusahaan untuk mengkomunikasikan identitas, nilai, dan janji merek sehingga bermakna dan beresonansi dengan pelanggan. Yang terakhir adalah customer engagement atau keterlibatan pelanggan yang merupakan cara perusahaan untuk membangun hubungan berkelanjutan, personal, dan interaktif dengan pelanggan. Untuk penerapan 10 Types of Innovation by Doblin sendiri, kita gunakan contoh penerapannya di perusahaan Gojek. Secara garis besar, Gojek merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim di Jakarta. Bermula dari layanan call center ojek sederhana, kini telah berevolusi menjadi super app Dekakorn. Di sini Gojek mempresentasikan keberhasilan kewirausahaan yang mendisrupsi sektor informal melalui teknologi digital, di mana perusahaan tidak hanya menciptakan inovasi produk atau aplikasi, tetapi juga membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif, memberdayakan jutaan mitra, pengemudi, dan pelaku UMKM, yaitu seperti yang kita tahu melalui GoFood dan GoPay. Kali ini kita akan membedah satu persatu 10 Types of Innovation by Doblin. Untuk tipe yang pertama yaitu profit model atau model pendapatan. Penerapan di Gojek sendiri adalah Gojek menerapkan model platform yang terdiri dari 2 sisi, yaitu menghubungkan driver serta merchant atau UMKM kepada pelanggan. Yang kedua, cross subsidi dan promosi, yakni layanan tertentu yang disubsidi atau dipromosikan melalui voucher dan diskon. Untuk keunggulan kompetitifnya dari penerapan profit model tersebut, Gojek memiliki skala dan basis pengguna yang besar. Mereka memiliki daya tawar yang tinggi ke merchant dan mitra. Yang kedua adalah mereka memiliki efek jaringan atau network effect
di mana semakin banyak pengguna, semakin menarik bagi merchant atau driver, sehingga semakin menarik lagi bagi pengguna aplikasinya. Yang kedua adalah network atau jaringan dan kemitraan. Penerapan di Gojek sendiri itu adalah satu, kemitraan dengan jutaan mitra pengemudi. Model kemitraannya itu menambah kapasitas layanan tanpa investasi aset kendaraan. Yang kedua adalah melakukan kerjasama dengan berbagai macam restoran atau merchant, yaitu yang layanan GoFood-nya, mulai dari warung kecil hingga ke brand besar. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem kuliner digital. Keunggulan kompetitif dari tipe ini adalah yang pertama, tipe ini sulit ditiru secara cepat karena Gojek membangun ekosistem yang kompleks dari driver, merchant, dan financial partner yang saling terkunci. Yang kedua, akses ke data dan insight dari berbagai pihak meningkatkan kemampuan personalisasi dan pengembangan produk Gojek itu. Tipe yang ketiga adalah structure atau cara Gojek mengatur organisasi dan aset. Di sini kita bisa lihat organisasi berbasis tim lintas fungsi dan data driven, unit usaha independen untuk kendaraan listrik, serta tim produk atau layanan yang tersegmentasi. Keunggulan kompetitifnya adalah struktur organisasi yang data driven, lintas fungsi, dan modular atau perlainan ini memungkinkan Gojek bergerak cepat menanggapi kompetisi Grab atau Uber dan merambah area baru seperti payments dan EV. Usulan penguatannya ialah dengan memperjelas chapter atau kompetensi based structure yang melintasi semua vertikal untuk mendorong standarisasi praktik terbaik dan mempercepat replikasi inovasi antar layanan. Yang keempat adalah proses dan mesin inovasi Gojek. Penerapan di Gojek sendiri yaitu yang pertama lean startup dan eksperimen cepat, yaitu berawal dari MVP yang berupa GoShop hingga lahirlah GoFood yang kini menguasai 75% market share food delivery di Indonesia. Yang kedua adalah proses teknologi dan algoritma yang cerdas, serta yang ketiga adalah API dan integrasi proses logistik atau Gosen API. Gojek mengembangkan Gosen API yang terintegrasi dengan platform mitra atau e-commerce dan lain-lain sehingga pengiriman instan atau same day bisa otomatis terjadi dari sistem partner. Keunggulan kompetitifnya adalah budaya eksperimen, penggunaan data, dan integrasi proses via API membuat Gojek selalu selangkah di depan dalam mengembangkan layanan baru dan meningkatkan efisiensi operasi. Usulan penguatan yaitu mengembangkan platform eksperimen internal standar agar proses inovasi lebih terstruktur dan knowledge bisa di-reuse antar tim. Yang kelima adalah product performance. Penerapannya di Gojek adalah satu, aplikasi dengan performa dan UX yang terus ditingkatkan. Gojek dicontohkan sebagai perusahaan yang terus meningkatkan kinerja aplikasi mereka baik dari kecepatan maupun stabilitas, serta tampilan user interface agar nyaman digunakan di berbagai perangkat. Kemudian penerapan yang kedua adalah fitur pembayaran dan top up inovatif atau yang kita sering sebut sebagai GoPay. Yang ketiga penerapannya yaitu fitur layanan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Keunggulan kompetitif dari penerapan ini adalah kinerja aplikasi yang baik dan fitur yang sangat terlokalisasi seperti top up cash, banyak jenis layanan, menjadikan Gojek melekat dalam keseharian pengguna sebagai aplikasi wajib. Usulan penguatannya yaitu meningkatkan aksesibilitas seperti mode low data, opsi untuk pengguna difabel, maupun bahasa daerah untuk memperlebar pasar dan makin sulit ditandingi. Selanjutnya, tipe yang keenam adalah product system atau ekosistem layanan Gojek. Penerapannya adalah super app dengan lebih dari 20 layanan terintegrasi. Gojek berkembang dari sekadar ride hailing menjadi super app dengan lebih dari 20 layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan lain sebagainya. Semua ini terintegrasi dalam satu aplikasi dengan brand dan UX yang konsisten. Penerapan yang kedua adalah GoPay sebagai spine dari ekosistem. GoPay menjadi dompet digital yang menghubungkan antar layanan seperti bayar transport, makanan, belanja, tagihan,
bahkan merchant offline. Yang ketiga, ekosistem layanan on demand di atas jaringan transport. Saat ini Gojek membangun ekosistem di mana transportasi menjadi tulang punggung untuk food delivery, logistik, jasa rumah tangga, kecantikan, dan lain sebagainya. Keunggulan kompetitif yang dari Gojek ini adalah ekosistem yang kuat membuat Gojek semakin menjadi one stop shop. Pelanggan bisa memesan transport, makanan, belanja, kirim paket, dan lain sebagainya dan mendapatkan banyak order dalam satu platform. Usulan penguatannya adalah Gojek dapat memperdalam integrasi antar produk sehingga efek satu keluar semua keluar bagi kompetitor menjadi semakin kuat. Tipe yang ketujuh adalah service atau layanan pendukung dan nilai tambah. Di Gojek penerapannya adalah Gojek menyediakan jaminan kesehatan, akses dana darurat, dan program tabungan untuk mitra sebagai bentuk apresiasi dukungan. Kemudian ada juga program dukungan untuk UMKM dan merchant. Selanjutnya ada inovasi layanan logistik seperti GoSend Multi Drop. Nah, untuk keunggulan kompetitifnya adalah layanan pendukung yang kuat ke mitra, yaitu driver dan merchant, dan fitur-fitur add-on seperti multi-drop, EV experience. Ini menciptakan pengalaman lebih baik dan membangun loyalitas ekosistem menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk disalin lawan. Usulan penguatannya adalah Gojek dapat membangun layanan konsultasi bisnis dan analitik untuk merchant sebagai layanan premium tambahan. Tipe yang kedelapan adalah channel atau cara Gojek menjangkau dan melayani pelanggan. Di sini penerapan yang dilakukan oleh Gojek adalah Gojek membuat aplikasi mobile sebagai kanal utama di era smartphone. Kemudian, Gojek juga mengintegrasikan API sebagai channel B2B. GoSend API memungkinkan bisnis e-commerce, telemedik dan sebagainya, menawarkan layanan pengiriman Gojek langsung dari platform mereka. Kemudian penerapan lainnya itu adalah integrasi dengan channel transportasi publik atau yang biasa kita sebut sebagai Go Transit. Dan yang terakhir adalah channel untuk UMKM. Bagi UMKM, Gojek adalah channel penjualan digital yang membuka akses ke jutaan pelanggan untuk melengkapi channel offline mereka. Keunggulan kompetitif dengan menjadi channel utama yang terdiri dari app, API, integrasi transport publik bagi berbagai kebutuhan, Gojek memposisikan dirinya sebagai infrastruktur digital keseharian, bukan sekadar satu aplikasi di ponsel. Usulan penguatannya adalah Gojek dapat mengembangkan mini app atau integrasi omni-channel. Misalnya, integrasi lebih dalam dengan WhatsApp bisnis, pos di warung atau merchant untuk menjadikan Gojek kanal default bagi transaksi offline online. Tipe yang kesembilan adalah brand atau merek dan identitas Gojek. Penerapannya di Gojek adalah Gojek menjadikan brandnya sebagai simbol patriotik dan kemajuan ekonomi. Kemudian Gojek juga memiliki tagline dan positioning sebagai ojek untuk segala kebutuhan, serta Gojek menjadikan citranya inovatif dan relevan secara lokal. Nah, untuk keunggulan kompetitifnya, Gojek menciptakan brand yang kuat sebagai kebanggaan nasional dan aplikasi untuk semua kebutuhan. Hal ini menciptakan referensi dan toleransi harga, yakni ketika harga dinaikkan, pengguna tetap memakai layanan karena merasa cocok dan nyaman. Untuk usulan penguatannya, Gojek di sini dapat membangun narasi global sebagai bagian dari Goto yang tetap menonjolkan akar lokal Indonesianya untuk memperkuat daya saing di regional tanpa kehilangan rasa lokal yang menjadi kekuatan utama. Tipe yang ke-10 adalah customer engagement atau keterlibatan dan hubungan dengan pengguna. Di sini penerapan di Gojeknya adalah yaitu Gojek dikenal sebagai brand dengan strategi pemasaran yang kreatif dan viral. Kemudian Gojek juga erat dengan pengalaman yang lengket lewat frekuensi penggunaan tinggi. Artinya frekuensi tinggi ini menciptakan kebiasaan yang merupakan bentuk engagement paling kuat. Yang ketiga adalah personalisasi melalui AI dan Big Data. Saat ini Gojek menggunakan AI dan Big Data untuk memprediksi pola permintaan dan memberi rekomendasi lebih personal.
Kemudian penerapan yang keempat adalah Gojek menerapkan program untuk komunitas driver dan merchant. Berbagai program kesejahteraan, edukasi, dan kolaborasi bagi mitra driver dan merchant ini membangun rasa memiliki dan komunitas di sekitar Gojek. Keunggulan kompetitifnya adalah Gojek menciptakan keterlibatan yang kuat, membuat Gojek bukan sekadar aplikasi utilitas, melainkan bagian dari gaya hidup sehari-hari pengguna. Kesimpulannya adalah Gojek sudah menyentuh semua 10 tipe inovasi dalam kerangka Dublin. Inilah salah satu alasan kenapa ia mampu menjadi dekakorn pertama Indonesia dan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ruang perbaikan tetap ada, misalnya seperti subscription, insight as a service untuk merchant, loyalitas terpadu, omni-channel yang lebih dalam. Tetapi fondasi inovasinya sudah sangat kuat dan komprehensif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.